Selamat beribadah dan selamat membacakan firman Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, saudara-saudaraku semua. Pada yang terbaik untuk kita semua dalam hanyalah untuk firman Tuhan, ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kalinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yesus. Ya. Jadi kita pengen sekali, ya, Yesus berada dalam hati kita. Yesus, kita pengen Tuhan itu datang dalam hidup kita. Ya, tapi kita tidak percaya sama sekali, saudara-saudara, kalau Tuhan itu telah sudah datang dalam hidup kita semua. Ya, kita hanya mempercayai bagian godaan orang lain dan menjatuhkan kita dalam yang tidak jalan benar, ya. Ya, tapi Tuhan berkata, "Siapa yang bagi percaya dan mengikuti ajaran saya, dan dialah yang pantas mendapatkan dan memasuki kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa." Tapi mengapa sama sekali kita tak pernah percaya kalau firman itu sangat berarti dalam hidup kita? Kita lebih mementingkan, ya. Kita lebih mementingkan kerjaan pribadi kita, dan kita lebih mementingkan untuk melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang tidak oleh diinginkan Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu datang untuk menguduskan umat manusia agar ke jalan yang benar, saudara, ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau Tuhan akan menghukum kita tanpa alasan. Dia menghukum kita dan dia melakukan segala penghakimannya dalam hidup kita jika kita sama sekali tidak pernah mempercayai firman-firman-Nya. Kita hanya bisa melakukan hal yang buruk. Apakah kita tidak menyadari bahwa selama ini kekuatan kita itu akan dari mana? Adalah karena kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena adalah kekuatan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Bukan karena kekuatan kita. Jadi marilah percaya dalam firman-Nya bagi orang-orang semua. Dia selalu berada bagi kita semua, dan untuk menguruskan kita ke jalan yang benar dan mengutuskan agar kita bisa memasuki kerajaan yang Maha Kuasa. Nah, jadi kita tidak perlu ragu. Kita harus semangat kalau Tuhan Yesus itu dan sangat baik dalam hidup umat manusia, ya. Dia sangat berkuasa dalam hidup kita semua. Kita jangan sama sekali pernah tergoda oleh godaan orang-orang lain. Banyak orang-orang umat manusia. Saya pernah mengatakan, saudara, apakah saudara tidak ingin ibadah dalam rumah Tuhan? Ya, dia mengatakan, ya,
Bapak aja yang mendoakan saya. Saya belum bisa, saya masih sakit, kurang sehat, kurang enak badan ya. Oh, makasih. Setelah itu saya melewati dia engkol kereta. Ya, dia menyalakan kereta. Saya lihat ke belakang. Loh, katanya sakit. Tapi dia kuat membawa motor, sepeda motor ya. Saya hiraukan, mungkin saya pikir dia mau pergi berangkat berobat ya. Setelah saya selesai dalam ibadah dalam rumah Tuhan, saya pergi lewat, saya pulang ke rumah dan lewat di tempat yang dia datangi. Dia minum tua, menjudi. Apakah itu ya berarti, dan apakah kita bisa diselamatkan oleh Tuhan secara yang kita lakukan? Tadi dia berkata kurang sehat. Dia berkata badannya tidak mengizinkan dalam ibadah ya. Tapi kalau main minum tua sepuas-puasnya ya, dia bisa. Tapi kalau menjudi, itu sanggup 1 malam 1 hari atau 1 minggu. Bahkan dia meminjam duit dan dia melakukan tindakan untuk ya biar dia ada modal. Dia lakukan, dia suruh istrinya segala macam dan dia jual segalanya ya. Hanya untuk mementingkan judi dia, tapi dia tidak menyadari kalau itu yang kita lakukan adalah kesalahan dan dosa besar terhadap Tuhan. Ya, istri kita sudah capek-capek melakukan yang dia lakukan, tapi kita menghabiskan yang untuk poya-poya dan untuk yang tidak keperluan. Ya, minum tua, menjudi. Apa sama sekali saudara-saudara tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu bahwa salah? Tentu dosa. Nah, dalam firman Tuhan, bagi siapa yang mengikuti ajarannya, setidaknya ajarannya itu harus kita ikuti walaupun tidak semua. Ya. Saya bertanya dan singgang di situ. Saya menanya karena saya ingin dia itu mau ke jalan yang benar, dan untuk membimbing dia dan untuk mengajarkan dia. Saya hanya mengasih saran sama dia. Tapi saudara bilang saudara sakit, tidak mengizinkan badan saudara dalam ibadah. Tapi minum tuak sepuas saudara bisa memungkinkan ya, dia berkata, sebenarnya Pak Pendeta, ya bukan saya tidak ibadah, tapi pikiran saya belum fokus dalam ibadahnya dan dalam ajaran Tuhan. Karena kenapa? Ya, memang selama ini saya mendengarkan firman-Nya, tapi sama sekali saya tidak menyimpan dalam hati, tidak memasuki. Itu karena kenapa? Karena godaan setan tadi. Ya. Dia habis ibadah dan dia memasuki faktor tua. Dan dia memasuki meja judi. Apa artinya yang kita ibadah kalau kita melakukan kesalahan kembali? Jadi saya memperingati dia. Jika saudara ingin mendengarkan dan melihat kedatangan Tuhan yang Maha Kuasa, jadi bertobatlah di segala perbuatan saudara. Segeralah minta ampun kepada Tuhan. Segeralah serahkan dirimu terhadapnya. Segeralah
bersumpah di atas salib Tuhan. Utamanya engkau minta ampun kepada orang tuamu sendiri. Itu sudah lebih dari kamu minta maaf kepada Tuhan. Karena orang tua itu adalah Tuhan segalanya bagi hidup manusia. Jadi marilah kita saudara-saudara segeralah bertobat dalam perbuatan kita. Dan segeralah kita laksanakan apa yang sebaiknya dan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan. Kita harus melakukan ajaran yang sangat indah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin ya, amin. Ya, mari kita saling semangat dan saling kuat, saling percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Say
Puji Tuhan.